Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat pencinta Al-Quran, insyaallah kita akan lanjut membincangkan fikih puasa. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha dan kafaroh sekaligus menurut Syafi'iyah. Kalau hari ini kita akan coba membaca apa saja yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha dan kafaroh sekaligus menurut Hanabilah. Masih dengan membaca Kitabul Fiqhi 'alal Madzahibil Arba'ah. Al-Hanabilatu qalu, para ulama Hanabilah berpendapat yujibul qadha awal kafarata syai'an, yang mewajibkan qadha dan kafaroh sekaligus itu adalah dua hal. Ahaduhuma alwatu fi nahari Ramadan fi qubulin aw duburin, yaitu bersenggama atau melakukan hubungan suami istri atau bersenggama di siang hari di bulan Ramadan, baik itu lewat kemaluan aw duburin atau lewat lubang anus. Sawaun kanal maf'ulu bihi hayyan aw mayyitan, baik objeknya itu hidup ataupun mati, aqilan aw ghairahu, berakal ataupun tidak, walau bahimatan, walaupun objek senggamanya itu adalah binatang. Sawaun kanal fa'ilu muta'ammidan aw nasiyan, aliman aw jahilan, baik kemudian pelakunya itu melakukannya dengan sengaja ataupun lupa, mengetahui hukumnya atau tidak. Mukhtaron aw mukrohan aw mukhtian, baik dia itu melakukannya atas keinginan sendiri ataupun dipaksa ataupun tidak sengaja. Kaman wati'a wa huwa ya'taqidu anal fajra lam yadkhul waqtuhu thumma tabayyana annahu wati'a ba'dal fajri, sebagaimana orang yang kemudian melakukan senggama menyangka bahwasanya waktu fajar itu belum tiba, fajar itu belum terbit. Setelah itu kemudian barulah dia tahu bahwa dia melakukan senggama setelah fajar. Walaupun kemudian dia tidak tahu hal tersebut, tetap kemudian mewajibkannya qadha dan kafaroh sekaligus menurut Hanabilah. Wa daliluhum ala dzalika, yang menjadi dalil atau argumen bagi mereka adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarul mujami'a fi nahari Ramadan bil qadha'i wal kafarati wa lam yatlub minhu bayana halihi waqtal jima'. Nabi SAW memerintahkan orang yang bersenggama di siang hari di bulan Ramadan itu untuk melakukan qadha, membayar puasanya di hari yang lain, wal kafaroh, dan kemudian membayar denda, dan tidak meminta darinya penjelasan tentang keadaannya ketika melakukan senggama. Wal kafaratu wajibatun fi dzalik, maka kemudian dalam kondisi seseorang itu melakukan jima', maka kemudian dia harus membayar puasanya di hari yang lain dan membayar denda. Tentu saja kalau jima'nya dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Sawa'un kanal fa'ilu sha'iman haqiqatan aw mumsikan imsakan wajiban, wa dzalika liman lam yubayyitin niyata fa innahu la yasihhu shaumuhu ma'a wujubil imsaki alaihi. Fa idza jama'a fi hadhil halati lazimathu al kaffaratu ma'al qadha alladhi ta'allaqa bi dhimmatihi. Baik kemudian pelakunya itu sedang melakukan puasa hakiki secara melakukan puasa secara hakiki, atau kemudian dia menahan diri secara wajib.
dalam kondisi keharusan menahan diri, tetapi dia tidak puasa hakiki. Karena sebagaimana misalkan contohnya orang yang lupa tabiyitun niyah. Tabyit itu menginapkan niat, maksudnya di malam hari dia tidak berniat. Fa innahu la yasihu shaumuhu, maka orang yang tidak tabyitun niyah, tidak berniat di malam harinya, maka puasanya itu tidak sah, tapi tetap kemudian dia ma'awujubil imsaki alaih, dia tetap berkewajiban untuk menahan diri sebagaimana orang yang puasa yang lainnya, tetapi dia nanti harus menggantinya di hari yang lain. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau dia kemudian melakukan senggama di siang hari, maka dia wajib membayar puasanya di hari yang lain, yaitu qadha, dan membayar denda atau kafarah. Hadza wa naz'u jima'un. Nah, kemudian juga dihukumi tetap jima' orang yang sedang melakukan hubungan suami istri, kemudian dia mengetahui datangnya waktu fajar, kemudian dia segera menyudahinya, maka itu tetap dihukumi jima'. Faman tala'a alai, jima' di siang hari Ramadan maksudnya, tetap dihukumi jima' di siang hari Ramadan dan harus membayar puasanya di hari yang lain dan membayar denda. Faman tala'a alaihil fajru wa huwa yujami'u fanazza'a wajaba alaihil qadha'u wal kaffaratu. Barang siapa yang sedang melakukan senggama, kemudian terbitlah fajar, kemudian seketika itu dia menyudahi jima'nya, maka dia tetap harus qadha, mengganti puasanya di hari yang lain dan membayar denda atau kafarah. Amal mautu'atu fa in kana mutawwi'an aliman bil hukmi ghairu nasin lis-shaumi fa alaihi al-qadha'u wal kafaratu aidan. Adapun objek yang disetubuhi, misalkan ada suami yang menyetubuhi istrinya. Nah, sang istri ini kalau dia kemudian mutawwi'an, melakukannya dengan sukarela atau bersepakat dengan suaminya untuk melakukan hal tersebut, dan kemudian dia aliman bil hukmi, dia mengetahui tentang hukumnya, ghairu nasin lis-shaumi, dan dia tidak lupa bahwa dia sedang puasa, maka dia juga wajib untuk membayar puasanya di hari yang lain, yaitu qadha, dan membayar denda, yaitu kafarah. Sanihima, kemudian yang kedua, idza basharat imra'atun ukhra wa anzalat ihdahuma wajabat alaihimal kafarah wa yuqalu lidzalika al-musahaqah. Yang kedua yang kemudian mewajibkan qadha dan kafarah sekaligus adalah ketika seorang perempuan mencumbui perempuan yang lainnya. Nah, kalau kemudian salah satunya itu orgasme, maka yang orgasme itu harus qadha dan kafarah sekaligus, mengganti puasanya di hari yang lain dan membayar kafarah. Kalau dua-duanya kemudian orgasme, maka kedua-duanya harus qadha dan kafarah. Hal ini disebut dengan al-musahaqah, yaitu lesbian, ya. Hadza wa idza jama'a wa huwa fi hali sihhatihi thumma maridha lahu maradun lam tasqut al-kaffaratu anhu bidzalika. Mithlu dzalika idza jama'a wa huwa taliqun thumma hubisa aw jama'a wa huwa muqimun thumma safara aw jumi'atil mar'atu wa huwa ghairu haidin thumma hadat fa innal kaffarata la tasqutu bi syai'in min dzalik.
Kemudian beberapa catatan, jika seseorang itu melakukan senggama di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kemudian dia sakit, maka kewajiban kafarohnya itu tidak gugur darinya. Sebagaimana juga orang yang bersenggama di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia bebas, kemudian dipenjara. Atau orang yang bersenggama dalam keadaan mukim, kemudian dia safar, melakukan perjalanan jauh. Atau perempuan yang kemudian disenggamai, orang perempuan yang kemudian menjadi objek senggama dari suaminya, istri maksudnya, istri yang menjadi objek senggama dari suaminya, ketika disenggamai tentu saja dia dalam keadaan tidak haid, kemudian haid, maka semua hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban untuk qadha dan kafarah. Jadi kalau waktu senggama sehat, kemudian sakit, bebas, kemudian dipenjara, mukim, kemudian menjadi musafir, tidak haid, kemudian setelah senggama dia haid, maka kondisi itu semua tidak menggugurkan kewajiban kafarah atau membayar denda atas senggama yang dilakukannya di siang hari di bulan Ramadan. Demikian hal-hal yang mewajibkan kafarah sekaligus qadha sekaligus kafarah menurut Hanabilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.